Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi dalam kanal YouTube MTS Surya Buana. Bertemu kembali dengan Bu Elita. Kali ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran untuk matematika kelas 8. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menentukan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran serta hubungan antara keduanya. Kemudian menentukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Sebelumnya, mari kita ingat kembali terkait apa itu sudut. Sudut dapat dibentuk oleh dua sinar garis dengan titik akhir yang sama atau endpoint yang sama. Ini namanya endpoint. Nah, ini sinar garisnya atau dari perpotongan dua garis seperti ini. Nah, kemudian cara penamaan sudut seperti apa? Misal di sini saya beri nama A, B, dan O. Maka ketika kita menyebutkan sudut ini, namanya sudut AOB. Arahnya berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian misal ini saya beri nama PQRST. Maka ketika kita menyebutkan sudut ini, maka namanya adalah sudut PTQ. Ingat, yang tengah ini adalah pusat tempat sudutnya, termasuk ini O. Nah, di sini letak sudutnya. Jangan sampai kebolak-balik. Berikutnya kita masuk pada pengertian sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah letaknya. Kalau sudut pusat itu terletak pada pusat lingkaran, jadi sekitar sini-sini aja sudutnya. Tapi kalau sudut keliling terletak pada lingkaran, jadi yang letaknya di sini. Contoh misalkan sudut pusat ini, EOA. Mari sambil kita tulis ya. Sudut EOA. Nah, berarti sudutnya yang ini. Kemudian contoh lagi, sudut ini. Berarti sudut BOE dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari sudut keliling yang letaknya di pinggir, misalkan sudut ini. Nah, ini berarti namanya sudut DAE. Atau misalkan sudut yang ini. Nah, berarti namanya sudut ECA dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan intinya kalau sudut pusat terletak di pusatnya lingkaran, kalau sudut keliling pada lingkaran itu sendiri. Antara sudut pusat dan sudut keliling, di sana ada hubungannya. Apa saja? Kurang lebih ada 3 macam hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Mari kita cermati satu persatu. Yang pertama, besarnya sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Kalau kita lihat di sini kita punya sudut pusat BOA, kemudian ada sudut keliling BCA. Kalau kita lihat sudut BOA dan sudut BCA itu sama-sama menghadap busur BA, ya kan? Artinya di sini mereka memenuhi persyaratan menghadap busur yang sama. Nah, sebenarnya ciri lainnya bisa dilihat ini ya, awal dan akhirannya sama. Berarti mereka menghadap busur yang sama. Jadi di sini misalkan saya punya, misal besarnya sudut BCA sama dengan berapa misalnya 40 derajat, maka konsekuensinya besarnya sudut BOA itu kan 2 kalinya sudut BCA, berarti 2 kali 40 derajat atau besarnya 80 derajat.
Jadi selama sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka hubungannya adalah besarnya sudut pusat 2 kalinya besar sudut keliling. Hubungan yang kedua yaitu 2 sudut keliling besarnya sama jika menghadap busur yang sama. Di sini kita punya 2 sudut keliling ya. Yang pertama ada sudut BCA. Kemudian yang kedua ada sudut BDA. Nah, kalau kita lihat, mereka sama-sama menghadap busur BA. Iya kan? Dari sini juga terlihat sama-sama menghadap busur BA. Nah, berdasarkan hubungan yang nomor 2 ini, maka besarnya sudut mereka sama. Berarti, semisal di sini kita punya besarnya sudut BCA sama dengan 35 derajat, maka besarnya sudut BDA itu juga 35 derajat. Kalau ditanya alasannya kenapa kok bisa demikian, sebenarnya ini ada hubungannya dengan hubungan yang pertama tadi ya. Jadi kalau di sini ada sudut keliling dengan sudut pusat menghadap busur yang sama, maka sudut pusat 2 kali sudut keliling. Jadi kalau kita misalkan ya, di sini nilainya adalah X kalau nggak tahu. Berarti di sini besarnya adalah 2X. Lah, berdasarkan sifat yang pertama tadi, sudut pusat BOA itu kan menghadap busur yang sama dengan BDA. Berarti BDA setengahnya BOA dong. Berarti BDA besarnya adalah setengah dari 2X yaitu X. Nah, dari sifat yang pertama tadi kita peroleh hubungan sifat yang kedua, yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya sama. Berikutnya sifat yang ketiga, yaitu sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Di sini kita punya satu sudut keliling, yaitu sudut BCE. Nah, kemudian di sini kita ada diameter. Diameternya apa? Diameter BE. Nah, ketika sudut keliling ini menghadap diameter, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa besarnya sudut BCE itu adalah 90 derajat. Kenapa? Ya karena kita menggunakan sifat yang ketiga ini. Jadi meskipun di sini nggak dikasih siku-siku, sudah pasti bahwa dia besarnya 90 derajat. Kalau ditanya kenapa alasannya bisa demikian, kita kembali lagi ke sifat yang nomor 1, sudut pusat 2 kali sudut keliling. Kita lihat di sini sudut BCE, sudut keliling BCE itu kan menghadap busur BE ya, menghadap busur BE. Di sini kita perhatikan bahwa di sini ada sudut keliling juga loh. Ya maaf, ada sudut pusat juga. Nah, ini juga sudut pusat, yaitu sudut BOE. Kita tahu bahwa besarnya sudut BOE ini berapa? 180 derajat. Berarti karena sudut BOE dan sudut BCE, BOE dan BCE menghadap busur yang sama, berarti memenuhi sifat yang pertama, yaitu besarnya sudut pusat ini 2 kali sudut keliling. Lah kalau sudut pusatnya 180, otomatis sudut kelilingnya setengah dari 180, yakni 90 derajat. Selanjutnya di sini ada tugas 2 lingkaran, terdapat 4 soal yang mana cara mengerjakannya menggunakan materi yang saya jelaskan sebelumnya. Sudah ada 3 hubungan antara sudut pusat dan keliling. Nah, silakan dipakai itu nanti. Silakan masing-masing jawaban nanti dijelaskan. Yang A besarnya sekian karena memenuhi sifat yang mana. Nah, di sini di soal diketahui besarnya sudut RPS adalah 20. Ini besarnya 20. Kemudian yang ditanyakan yang pertama, berapa besar sudut ROS? Berarti yang ini. Kemudian berapa besar sudut RQS? Berarti yang ini.
Selanjutnya sudut PSR, berarti yang ini, dan yang terakhir berapa besar sudut SRP. Nah, di sini ada 4 soal. Silakan masing-masing jawabannya diuraikan alasannya. Satu lagi yang perlu kalian ingat, jumlah sudut dalam satu segitiga itu adalah 180 derajat, apapun bentuk segitiganya. Jadi kalau misalkan di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, maka besarnya sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu pasti 180 derajat. Dah, ini aja yang perlu saya ingatkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.